Bab 240. Ini adalah guruku. Keesokan harinya, Goldiruan, Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Negara Long, datang ke klinik Xinglin ditemani oleh beberapa tokoh terkemuka dalam dunia pengobatan tradisional negara Long. Beberapa dari mereka sudah tua dan berjanggut putih. Lagi pula, dalam dunia pengobatan tradisional, pengetahuan teoretis saja tidak cukup, dan pengalaman klinis yang kaya juga diperlukan. Sulit untuk mengumpulkan pengalaman klinis ini tanpa usaha puluhan tahun. Oleh karena itu, sebagian besar dokter pengobatan tradisional yang terkenal berusia lebih dari 60 tahun ketika mereka dianugerahi gelar ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Di antara orang-orang ini, Master Akupuntur Shaoli Shao adalah yang termuda. Baru berusia awal 50-an. Dia adalah seorang jenius dalam bidang akupuntur. Banyak anak muda yang baru belajar pengobatan tradisional, jika tertarik dengan akupuntur, pasti pernah mendengar nama Shaoli Shao. Dan banyak orang menjadikannya sebagai panutan. Hal ini juga berlaku bagi El Shalin. Dia dulu menganggap Shaoli Shao sebagai panutannya, dan berharap suatu hari nanti, teknik akupunturnya bisa selevel Shaoli Shao. Tetapi semuanya berubah saat Louis Lu muncul. El Shalin menemukan bahwa ternyata adiknya ini adalah seorang jenius akupuntur yang langka. Setelah perbandingan itu, kekagumannya pada Shaoli Shao tidak begitu dalam lagi. Dan bahkan El Shalin sendiri tidak menyadari bahwa Louis Lu telah mengajarinya banyak teknik akupuntur aneh selama beberapa bulan sejak dia kembali ke kota Jiang. Dan setiap rangkaian teknik akupuntur yang dilakukannya akan mengejutkan komunitas pengobatan tradisional di negara Long. Kemajuannya dalam beberapa bulan terakhir dapat digambarkan sebagai transformasi. Dengan kemampuan akupuntur El Shalin saat ini, dia telah banyak melampaui Shaoli Shao. Jika tidak, Agus Yu tidak akan cemburu sampai ingin membalikkan meja. Meskipun begitu, suatu hal yang menyenangkan juga hari ini dia bisa bertemu dengan idolanya di masa dia masih menjadi seorang mahasiswa. Jadi meskipun El Shalin tahu betul bahwa tingkat akupunturnya telah melampaui Shaoli Shao, saat menghadapi Shaoli Shao, dia tetap menyambutnya dengan kerendahan hati seorang junior. Tentu saja, dia juga menjaga sikap hormat terhadap Goldiruan, Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan beberapa senior yang mengikutinya. Namun, Goldiruan dan yang lainnya tidak memperhatikan El Shalin, tetapi langsung melewatinya, menghampiri Agus Yu, dan menyapanya dengan hangat. El Shalin tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah situasi yang sangat normal. Seperti bertemu dengan sekelompok bos yang lebih tua. El Shalin sebagai wajah muda dan baru, pasti diabaikan ketika orang lain tidak mengetahui identitasnya. Setelah beberapa orang tua bertukar sapa sederhana, Goldiruan dengan cepat berkata, "Senior Yu, kamu pasti tahu tujuan kedatangan kami ke sini hari ini. Kudengar kamu telah memuja seorang guru. Bisakah kamu memperkenalkannya kepada kami?" Jelas bukan sembarang orang yang bisa membuat Agus Yu, ahli pengobatan tradisional Tiongkok, memujanya sebagai guru. Mereka tentu saja penasaran. Selain itu, Goldiruan tahu betul bahwa sebenarnya negara Long menyembunyikan banyak ahli medis yang tidak menyukai ketenaran dan kekayaan. Dan mereka mengobati penyakit sesuai suasana hati mereka. Tetapi setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka dapat menyelamatkan orang dari kematian. Ahli semacam ini telah menjadi target utama Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap dapat merekrut para ahli pertapa ini ke dalam Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan menjadi wajah pengobatan tradisional di negara Long, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa negara yang tidak tahu malu telah berulang kali membuat pernyataan berani mengatakan bahwa pengobatan tradisional adalah warisan budaya negara mereka, membuat marah komunitas pengobatan tradisional negara Long. Jika mereka bisa menunjukkan para ahli medis yang tersembunyi ini kepada dunia, orang-orang yang tidak tahu malu itu pasti tidak akan berani bersikap lancang seperti ini. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, para ahli tersembunyi ini selalu tidak menyukai ketenaran dan kekayaan, dan terbiasa hidup bebas jauh dari dunia. Jadi mereka tidak mau repot-repot ikut campur dalam urusan orang lain. Bagi orang-orang tidak tahu malu dan bodoh yang menuntut bahwa pengobatan tradisional adalah milik negara mereka, para ahli juga hanya bisa menertawakan mereka. Tidak seperti Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long, yang bersikeras untuk membandingkan diri dengan pihak lain. Ini adalah pola pikir yang berbeda. Sama seperti sekelompok orang yang menonton topeng monyet. Tidak peduli seberapa banyak monyet menari, bagaimanapun juga mereka tetaplah monyet. Jadi tidak ada yang perlu didebatkan dengan mereka. Ketua, sebenarnya kalian sudah bertemu dengan guru misteriusku itu saat kamu masuk tadi. Agus Yu melihat beberapa orang terlihat sangat tertarik, dan dia juga tidak berbasa-basi dengan mereka. Dia melihat Louis Lu sekilas, dan kemudian memperkenalkan El Shalin kepada mereka. Semuanya, Nona El Shalin ini adalah guruku. Dokter ajaib kota Jiang yang baru-baru ini banyak dibicarakan. Agus Yu memperkenalkan sambil tersenyum, lalu membungkuk dalam-dalam ke El Shalin di depan semua orang. Pertunjukan ini, Louis Lu sangat puas. Tentu saja, gelar dokter ajaib kota Jiang dibuat untuk dirinya. Tetapi dia lebih berharap bisa memberikan gelar ini kepada kakak keduanya, karena dia pantas mendapatkannya. Sebenarnya, dibandingkan berada di pusat perhatian sendirian, Louis Lu lebih suka sebagai penyimak, membiarkan kakak-kakaknya berada di depan, sementara dia berdiri di belakang dan bekerja keras secara diam-diam untuk memberikan dorongan kepada mereka. Ini adalah cara berpikir Louis Lu. Tetapi, setelah mendengar kata-kata Agus Yu, Goldie Ruan dan yang lainnya tercengang saat-saat melihat wajah muda El Shalin lagi. Ketika mereka baru saja masuk ke klinik Xinglin tadi, mereka telah melihat gadis ini. Dan gadis inilah yang berinisiatif menyambut mereka. Tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya saat itu, mengira bahwa dirinya hanyalah dokter biasa di klinik Xinglin. Sama seperti banyak pemimpin besar yang datang memeriksa anak perusahaan, dan banyak karyawan yang diatur untuk menyambut mereka. Pemimpin mana yang akan memperhatikan karyawan kecil ini? Paling-paling, hanya beberapa karyawan cantik saja yang akan dilirik. Dan kemudian diam-diam memberi isyarat kepada para pemimpin anak perusahaan untuk mengatur jamuan makan bersama. Dan kemudian mencoba batas dari apa yang siap diterima oleh karyawan cantik itu. Jika karyawan itu tidak memiliki banyak perlawanan, maka dia hanya perlu menunggu kenaikan jabatan dan gaji. El Shalin sangat cantik. Ketika Goldie Ruan dan yang lainnya datang, mereka hanya meliriknya dan mencapai pemikiran ini. Tapi mereka semua sudah sangat tua. Meski mereka punya hati, kondisi fisik mereka tidak bisa mengimbangi. Di samping itu, mereka semua adalah tokoh terkenal di bidang pengobatan tradisional. Dan di mata dunia, mereka adalah senior terhormat dan bereputasi. Bersambung.